Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Eri. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 10, melanjutkan materi-materi yang kemarin, yaitu nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, sebelum kita memasuki materi, lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yang pertama ini ada sistem nilai dalam Pancasila. Apa sih Pak nilai itu? Nah, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jika kita bicarakan tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Nah, sistem nilai ini adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu kehidupan dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, itu nilai ya. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, ada persatuan, ada keadilan. Nah, kelima nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, mengacu pada tujuan yang satu, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini termasuk dalam sistem nilai moral, nilai kebaikan, merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Nomor 2, implementasi Pancasila. Nah, implementasi Pancasila itu termasuk penerapan Pancasila. Di sini ada termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama ada dimensi spiritual, yang kedua ada dimensi kultural atau kebudayaan. Kalau spiritual itu kepercayaan, dan dimensi institusional atau pemerintahan. Nah, dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ bisa dilihat dan digambarkan ya. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan atau hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Itu nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan atau fairness dan non diskriminatif.
Nilai demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan yang hakiki. Itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, believe in the one and only God. Manusia yang adil dan beradab, just and civilized humanity. Terus Persatuan Indonesia, the unity of Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi guided by inner wisdom in the unanimity arising out of deliberation among representative. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, social justice for all Indonesian people. Nah, itu gambarnya. 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan undang-undang. Situ nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Di setiap praktik penyelenggaraan pemerintah yang harus mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualis hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, adanya pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, tidak memaksa warga negaranya untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme itu orang yang tidak memiliki keyakinan, jadi disebut sebagai ateisme. Menjamin perkembangan dan pertumbuhan suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara yang menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. B. Nilai manusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena mempunyai sifat universal ya. Yang kedua ada menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini sifatnya universal atau lebih umum. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan yang beradab yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sini itu nasionalisme yang pertama ya. Nasionalisme adalah wujud bentuk sikap terhadap cinta tanah air dan istilahnya bangga dengan tanah airnya sendiri. Cinta bangsa dan tanah air menggalang persatuan dan kesatuan, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi.
Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama. Dalam melakukan putusan yang diperlukan kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyat. Terus selanjutnya ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruhnya, kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing, melindungi dan yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sama sesuai dengan bidangnya. Oke, kita masuk ke refleksi. Refleksi ini adalah kegiatan untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita selesaikan. Coba kalian renungkan bentuk sikap positif yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan. Nah, sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Nah, di sini ada tabelnya. Bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia itu di lingkungan keluarganya seperti apa, di lingkungan sekolah seperti apa, di lingkungan masyarakat seperti apa. Jadi kalian bisa mengerjakan itu bentuk-bentuknya aja. Dan rangkuman ya. Ini rangkumannya. Dan kalian rangkum yang tadi aja. Kalian rangkum yang tadi, terus yang ini nggak usah sih, nggak perlu, nggak apa-apa. Cukup kalian rangkum yang materi barusan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.